Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Puspitasari dari Universitas Terbuka kelas 3B Pokja Bandung, Kabupaten Tulungagung. Pada praktek pembelajaran kelas rangkap kali ini saya menggunakan model 221, yaitu untuk pembelajaran pada kelas 2 dan kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita berdoa bersama-sama agar kegiatan kita selalu berjalan dengan lancar dan diberikan manfaat. Untuk itu, mari anak-anak kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kebetulan pada kesempatan kali ini Bu Kiki wali kelas 3 tidak bisa hadir. Untuk itu anak-anak kelas 3 akan belajar dengan Bu Leni bersama anak kelas 2. Agar kita lebih bersemangat lagi dalam belajar, kita lakukan tepuk semangat dulu yuk bersama-sama Ibu Guru. Kita tepuk semangat bersama-sama. Yuk kita mulai tepuk semangat. Semangat, semangat. Hore, tepuk tangan. Semua ada semangat ya. Kita akan mulai pembelajaran karena kita sudah bersemangat. Untuk pembelajaran di kelas 2, kita akan belajar matematika, alat ukur, panjang baku. Ibu harapkan setelah kalian belajar materi ini, kalian dapat mengidentifikasi hubungan antar satuan panjang. Kalian juga dapat menentukan konversi satuan panjang, yaitu cm, meter dengan tepat. Serta dapat menyelesaikan soal cerita satuan panjang dengan baik dan benar. Untuk anak-anak kelas 3, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu materi perkembangan teknologi komunikasi. Ibu harapkan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat mengidentifikasi ide pokok yang terdapat pada teks bacaan, serta dapat menyebutkan beberapa alat komunikasi modern dan tradisional serta fungsinya. Aku semua, coba diperhatikan Ibu Guru dulu ya. Kita akan membuat kelompok. Nah, dari masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang anak per kelas ya. Kelas 2 membuat kelompok, kelas 3 juga membuat kelompok. Untuk itu, kalian bisa memilih teman kelompok kalian masing-masing. Ibu beri waktu kalian untuk memilih teman kelompoknya masing-masing. Silakan kalian memilih temannya. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah memilih teman kelompok kalian masing-masing? Jika sudah, kalian silakan bergabung bersama teman kelompoknya. Kalian duduk bersama, kita akan mulai pembelajaran. Aku kelas 2, tolong perhatikan Ibu dulu ya. Kalian perhatikan Ibu. Coba. Pada materi kita kali ini, kita belajar matematika, yaitu tentang alat ukur panjang baku. Nah, kira-kira apa yaitu pengertiannya alat ukur panjang baku? Nah, kira-kira ada yang tahu? Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan ya tentang alat ukur panjang baku. Nah, alat ukur panjang baku itu merupakan alat ukur panjang yang memiliki satuan ukuran dan angka yang tetap. Jadi, jika misalnya jika ada anak yang akan mengukur panjang benda di sekitar kita saja ya, misalnya akan mengukur buku. Nah, akan mengukur buku. Kira-kira ukuran anak yang satu dengan yang lain nanti itu akan sama apa enggak jika menggunakan alat ukur baku? Nah, jika menggunakan alat ukur baku itu pasti ukurannya sama karena tetap. Misalnya anak yang satu, misalnya Randy mengukur buku itu dapatnya panjangnya itu 10 cm. Nanti Marvel mengukur buku juga dapatnya 10 cm. Nah,
Untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi, coba kalian buka buku siswanya halaman 156. Kalian pelajari dulu tentang materi alat ukur panjang baku. Perhatikan ya. Untuk anak-anak kelas 3, kita belajar bahasa Indonesia yaitu materi perkembangan teknologi komunikasi. Nah, untuk pengertian komunikasi sendiri itu apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, komunikasi adalah apa? Komunikasi merupakan cara penyampaian informasi atau pesan antar manusia. Jadi, informasi itu disampaikan antara satu dengan yang lain. Dalam penyampaian informasi pada awal mulanya komunikasi atau informasi itu disampaikan secara langsung, secara tatap muka. Jadi pesan itu disampaikan secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung itu juga sangat diperlukan. Sehingga ilmu tentang komunikasi pun semakin berkembang. Nah, ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jarak jauh juga secara tidak langsung. Pada zaman dahulu, suku Indian itu menggunakan asap sebagai tanda adanya suatu pesan. Nah, kalau di Indonesia sendiri, misalnya dalam penyampaian pesan secara tidak langsung ada alat yang kita ketahui ya anak-anak. Ada yang tahu alatnya apa kira-kira? Kira-kira alatnya apa? Untuk alatnya sendiri kalau di Indonesia itu sering dikenal dengan sebutan kentongan ya. Kentongan atau beduk itu bisa digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Nah, kemudian ada penyampaian pesan itu juga secara tertulis. Tadi secara jarak jauh, sekarang itu penyampaian pesan ada yang secara tertulis, yaitu melalui surat. Nah, sebelum adanya kertas pada zaman dahulu itu, surat itu ditulis di atas daun lontar. Kemudian seiring perkembangan zaman telah dibuat suatu mesin cetak. Nah, mesin cetak itu digunakan untuk mencetak surat kabar. Jadi informasi itu disampaikan secara tertulis dan tercetak. Surat kabar tersebut bisa berbentuk misalnya itu koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, setelah adanya surat kabar, kemudian ada juga media komunikasi seperti radio, televisi itu juga mulai berkembang. Menjelaskan juga tentang apa toh itu ide pokok. Nah, ide pokok sendiri itu adalah gagasan utama atau inti yang terdapat dalam bacaan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian sebuah teks bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Ini Ibu bagikan ya. Kalian cermati, kalian amati dengan seksama. Kalian tugasnya adalah setiap kelompok menentukan ide pokok dari setiap paragraf yang ada pada teks bacaan. Kemudian kalian juga sebutkan berbagai alat komunikasi tradisional dan modern serta fungsinya. Nah, untuk anak-anakku kelas 2, coba diperhatikan lagi ya. Kalian tadi sudah membaca tentang teks bacaan tentang alat ukur panjang baku. Alat ukur panjang baku. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan contoh alat ukur panjang baku apa? Coba Zahra. Apa Zahra? Penggaris. Iya, benar sekali, penggaris. Nah, di sini Ibu juga punya alat ukur panjang baku yang disebutkan oleh Zahra tadi yaitu penggaris. Nah, bagaimana cara menggunakan penggaris ini untuk mengukur suatu benda? Jadi, kita mulai mengukur dari ujung benda. Misalnya, Bu Leni akan mengukur buku tulis. Nah, buku tulis dari ujung sini, sebelah sini, kita ukur dengan menggunakan penggaris dari angka 0. Nah, dari angka 0 ya anak-anak, kita ukur dari angka 0. Kemudian dilihat sampai mana. Nah, ternyata panjang
panjang buku ini adalah 15. Nah, 15. Untuk penggaris sendiri, satuan panjangnya adalah sentimeter. Jadi untuk panjang buku ini adalah 15 cm. Nah, baik anak-anak. Selain penggaris, ada lagi alat ukur panjang baku, yaitu meteran pita. Biasanya digunakan penjahit ya anak-anak. Digunakan penjahit itu untuk mengukur lingkar-lingkar badan, misalnya panjang tangan, kemudian sini bahu, itu biasanya menggunakan meteran pita atau meteran kain. Anak-anakku kelas 2, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang satuan panjang serta konversi satuan panjang. Nah, di sini Ibu ada tangga konversi satuan panjang. Nah, di tangga ini ada satuan panjang, yang paling atas ini namanya adalah kilometer. Kemudian bawahnya ada hektometer. Kemudian ada dekameter, yang ditulis itu DAM, jam itu bacanya dekameter. Kemudian ada M, itu bacanya meter. Kemudian DM ini bacanya desimeter. Kemudian ada CM, ini bacanya sentimeter. Ada MM, itu cara membacanya adalah milimeter. Nah, ada ketentuannya anak-anak. Setiap turun satu tangga, misalnya dari kilometer ke hektometer, itu berarti turun satu tangga. Artinya jika turun itu berarti dikali dengan 10. Kemudian jika sebaliknya, jika mengkonversi dari contohnya dari yang bawah ke atas, itu berarti kalau naik itu dibagi ya. Dibagi, kalau turun satu tangga itu dikali 10, kalau naik satu tangga itu berarti dibagi 10. Nah, sebagai contoh di sini Ibu ada bilangan 1 meter. 1 meter ya, 1 meter. 1 meter ada berapa sentimeter? Nah, dilihat turunnya berapa tangga. Dari meter ke sentimeter, ternyata ada 2 tangga, berarti turun 2 tangga. Kalau 1 tangga tadi itu berarti dikali 10, atau nolnya ditambah 10 tambah 1. Kalau turun 2 tangga berarti berapa? Dikali 100. Iya, dikali 100, atau nolnya ditambah 2. Jadi kalau ada soal 1 meter itu sama dengan berapa senti? 1 meter sama dengan 100 cm. Ibu akan memberikan contoh soal yang lainnya. Semua diperhatikan ya. 3 meter sama dengan berapa sentimeter? Nah, tadi sudah diketahui ya, jika 1 meter itu sama dengan 100 cm. Kalau dicari dengan menggunakan tangga konversi tadi, dari meter itu turun ke sentimeter sebanyak 2 tangga. Berarti dikali 100, atau nolnya ditambah 2. Jika 3 meter, sekarang ada berapa sentimeter anak-anak? Ada berapa? 3 meter sama dengan 300. Iya, benar sekali. 300 cm. Oke anak-anak, bisa ya berarti. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas di setiap masing-masing kelompok, dikerjakan dengan baik ya. Anak-anakku kelas 3, coba perhatikan, tadi sudah selesai diskusinya? Baik, jika sudah selesai semua, tolong perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Baik, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 1. Mari tepuk tangan anak-anak untuk kelompok 1. Semua ya. Nah, jawabannya sangat benar sekali, sangat bagus sekali jawaban dari masing-masing kelompoknya. Untuk anak-anakku kelas 2, bagaimana diskusi bersama kelompoknya? Sudah selesai? Bagus, sudah selesai. Kalau sudah selesai, silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan untuk menuliskan jawaban dari hasil diskusi kelompok kalian.
Masing-masing kelompok sudah maju ke depan semua ya. Baik, beri tepuk tangan. Jawaban kalian sangat bagus sekali. Untuk itu, silakan semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu akan memberikan soal, kalian kerjakan sendiri-sendiri ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Jika sudah selesai, bisa dikumpulkan ke depan ya jawabannya. Untuk yang sebelah sini, untuk kelas 3, silakan dikumpulkan. Untuk yang sebelah sini, kelas 2, silakan dikumpulkan jawabannya. Nah, untuk pembelajaran kelas 3 dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa ide pokok itu merupakan gagasan utama atau inti yang terdapat dari suatu bacaan. Kemudian ada macam-macam teknologi komunikasi, alat komunikasi, ada yang modern, ada yang tradisional. Kalau yang tradisional itu ada kentongan, kemudian ada apa lagi? Ada beduk, bisa juga daun lontar. Nah, itu tradisional. Untuk yang modernnya itu ada handphone, kemudian ada internet, ada apa lagi? Ya, ada telegraf itu. Nah, untuk anak-anakku kelas 2 dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa alat ukur baku adalah alat ukur panjang yang memiliki satuan ukuran dan angka yang tetap. Benar sekali anak-anak. Ya, baik. Untuk semuanya, ada yang ditanyakan? Baik, karena sudah, silahkan kalian semua untuk berkemas. Silahkan berkemas, kita persiapan untuk pulang ya anak-anak. Baik, sudah selesai semua. Mari kita berdoa sama-sama untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Yuk, silahkan disiapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku semua. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.